Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita semua hari ini, para pemirsa sekalian, untuk mulai mengerti bila Tuhan sudah memilih engkau menjadi saksinya, maka Tuhan bisa buat sedemikian rupa sehingga engkau akan menjadi satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang orang lain sebenarnya juga bisa, tapi kualitasnya tidak sama dengan saudara sekalian. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami berdoa sekarang Tuhan, tolong kami untuk mengerti bahwa pilihan Tuhan akan membuat kami menjadi orang yang istimewa. Bukan karena besarnya atau tingginya kedudukan kami, tapi kami dapat menjadi saksi bagi nama-Mu, sehingga orang lain tercengang melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Di 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Amin. Saudara pemirsa, pada waktu itu Mesir adalah salah satu kerajaan paling besar dan paling kuat di selatan. Di utara pada waktu itu yang paling kuat adalah Asyur. Babel belum. Babel lama kemudian baru. Jadi kalau saya bayangkan penduduknya, waktu orang Israel keluar dari Mesir, penduduk Israel saja yang merupakan satu mungkin kabupaten di utara, ya, di delta Sungai Nil,
itu saja 2 juta orang. Saya bayangkan kemungkinan besar penduduk dari Mesir itu mungkin sudah 10 juta orang pada masa itu. Oke, jadi saya ingin menolong kita sekarang dengan kalimat ini. Jadi Tuhan bisa membuat saudara menjadi orang yang sangat istimewa ketika Tuhan tiba waktunya untuk mengangkat saudara. Perhatikan ayat 38 tadi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, para menterinya juga, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Pertanyaan ini jawabannya apa? Tidak mungkin. Masuk akalkah? Ya toh? Dalam penduduk yang begitu banyak, tidak ada seorang yang pun yang bisa menyaingi Yusuf. Sebabnya apa? Dia sudah lulus ujian. Karena itu saya minta ketika saudara sekalian, pemirsa sekalian sedang menghadapi masalah, tolong jangan menyerah. Jangan menyerah, apalagi balik kanan. Saya mau lagi ikut Tuhan Yesus. Dia biarkan saya begini. Oh saudara, kalau engkau keluar dari ruangan ujian, kalau engkau keluar dari ruangan ujian, tidak mau ikut ujian, bisa engkau lulus? Tidak mungkin saudara sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita sedang dalam ruangan ujian, ingat di prinsip ini. Ketika kita dalam ruangan ujian, adakah dosen atau guru yang menolong kita? Tidak ada. Jadi karena itu ketika saudara dalam ujian, saudara sepertinya Tuhan meninggalkan saudara sekalian. Tidak saudara sekalian. Ia sedang mengawasi engkau ketika engkau sedang ujian. Oleh sebab itu, masalah apapun yang engkau hadapi sekarang, kita sedang menghadapi masalah multidimensional dengan adanya virus corona ini. Tetapi kabar baiknya untuk anak-anak Tuhan apa? Tuhan dapat mengubahnya menjadi ruang ujian. Sehingga sesudah masalah ini lewat, kita naik ke level yang lebih tinggi. Sudah masih dengar saya? Perhatikan ini baik-baik. Jangan pernah lupa. Nah, dalam Alkitab tadi katakan apa? Ini bicara tentang seorang yang bernama Yusuf. Saya sudah ulang-ulang ini kepada saudara sekalian. Ia sudah menang melewati apa? Lubang sumur. Ia sudah menang lewat dijual sebagai hewan, seperti budak. Jangan sudah katakan, pada waktu itu kan umum. Tapi Yusuf ini siapa? Ia bukan budak. Ia anak orang merdeka. Tapi dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian apa? Difitnah oleh istri Potifar. Dan kemudian yang keempat apa? Dilupakan oleh juru minuman Raja Firaun. 4 kali dia sudah lulus ujian. Karena itu dia layak sekarang mendapatkan promosi. Oh saudara-saudara sekalian, bila engkau menjadi atlet yang kalah, engkau dapat promosi? Tidak dapat. Bila engkau orang yang lari dari ruang ujian, engkau dapat promosi? Tidak. Malah engkau diturunkan peringkatnya. Ulang lagi. Jadi kalau saudara sekalian, pemirsa, tolong dengar saya baik-baik. Kalau saudara terus-menerus mengalami masalah yang sama, tandanya ialah engkau belum lulus ujian. Dengar baik apa yang kakek kalian bilang. Oleh karena itu, mari kita bertahan dalam segala kesulitan hidup ini dan punya pikiran mindset menang. Ya. Saya melewati masalah ini, saya tidak mau menyerah,
Saya tidak mau mundur, tidak mau balik kanan, tapi saya bertekad untuk jadi pemenang. Itu yang namanya anak Tuhan. Oleh karena itu, apapun masalahnya, termasuk kalau sudah terpapar oleh virus corona ini, saya ingin mengatakan, mungkin sudah susah bernapas, tapi tetap berteriak kepada Tuhan, saya mau jadi pemenang. Tuhan berkuasa menjadikan masalah terpapar virus ini menjadi ruang ujian untuk saya, supaya nanti sesudah ini saya dapat menolong orang lain yang mengalami masalah yang sama. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk memahaminya, dan kami menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak mengenal menyerah. Masalah yang terjadi kami terima sebagai ruang ujian, supaya kami dapat lulus dan naik ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.